Three, two, ขอเธอมาก่อนเธอทำให้ฉันหลงเลยลืมทางออกแค่อยากจะบอกเธอทำหัวใจของผมละลายละละละละละ Selamat sore adik-adik. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik tingkat kami yang telah menyempatkan waktunya menghadiri undangan kami untuk memperkenalkan kami mengedukasi adik-adik tingkat yaitu tentang reservix dan abstinence. Adapun tujuan kami dalam edukasi ini yaitu agar kita mengetahui pengaruh kesehatan terhadap tingkat pengetahuan wanita tentang kanker serviks dan pap smear. Sebelum kami melanjutkan ke topik kami, ada baiknya kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Jonas Sitinjak dan teman saya Arteria Sitinjak, teman saya Sitinjak Dewi. Bagian dari perkenalan kami dan awalnya yang telah kami sampaikan. Sebentar kita akan langsung ke topik yang akan kami bawakan. Kemudian tadi ada perkenalan kami dan juga perkenalan dari topik yang akan kami bawakan dan akan langsung dibawakan oleh saudari Arta. Baiklah teman-teman, ada judul topik kami yang tadi yaitu edukasi kesehatan pada penyakit kanker serviks dan pap smear. Nah, teman-teman udah tahu belum itu apa kanker serviks? Belum. Nah, jadi saya menjelaskan terlebih dahulu untuk serviksnya. Jadi serviks itu adalah leher rahim, di mana daerah yang menghubungkan rahim dan vagina. Nah, penyakit kanker serviks itu adalah penyakit akibat adanya tumor ganas di dalam daerah mulut rahim yang disebabkan oleh virus human papilloma virus. Dan adapun tanda dan gejalanya yaitu kita dapat melihat pada slide PPT. Nah, adapun tanda dan gejalanya yaitu nyeri panggul, haid yang tidak teratur, dan juga nyeri saat berhubungan seksual, dan berdarah spontan tidak pada masa haidnya, dan juga keputihan atau glownya. Setelah saya melanjutkan apa penyebab dari kanker serviks. Kanker serviks yaitu penyebab langsung dari kanker rahim yang belum diketahui pada lebih dari 95%. Penderita kanker serviks terdapat infeksi HIV atau human papilloma virus 3 dan lain yang ditularkan melalui hubungan seksual. Apa yang menjadi risiko kanker serviks? Yaitu yang pertama, kontak seksual atau kawin yang terlalu dini kurang dari umur 15 tahun. Yang kedua, berhubungan seks dengan banyak pasangan atau mempunyai pasangan yang suka berganti-ganti pasangan seks. Yang ketiga, merokok. Dan yang keempat, faktor genetik atau keturunan. Jika ibu Anda atau saudara perempuan dari pihak itu atau ayah menderita kanker leher rahim, maka Anda mempunyai risiko 2 kali lebih banyak penderita penyakit yang sama. Yang kelima, penurunan daya tahan tubuh. Yang keenam, pencucian lubang kemaluan dengan aseptik atau deodoran yang terlalu sering. Yang ketujuh, sering mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan makanan yang mengandung bahan pengawet, sedikit mengonsumsi buah-buahan dan sayuran. Yang kedelapan, kurang memperhatikan kebersihan badan. Yang kesembilan, melahirkan terlalu sering lebih dari 6 kali. Nah, apa saja stadium tingkat kanker serviks? Jadi di sini ada stadium tingkat kanker serviks, yaitu yang pertama kita dapat melihat pada gambar slide PPT kami, yaitu untuk yang pertama dia tidak menimbulkan gejala, hanya terbatas pada permukaan leher rahim dan terbatas juga pada daerah leher rahimnya. Dan yang untuk yang kedua kita dapat melihat adanya kanker rahim yang sudah mulai menyebar pada leher rahimnya. Dan yang untuk ketiga adanya kanker menyebar pada dinding, rongga panggul, dan lubang kemaluannya. Dan yang untuk keempat adanya kanker menyebar pada kandungan kencing dan juga saluran pembuangan serta menyebar ke paru-paru, hati, tulang. Dan selanjutnya apa saja pencegahan kanker serviks itu? Jadi pencegahannya yaitu yang pertama adanya vaksinasi.
HPF. Dan yang kedua adalah adanya deteksi dini seperti pap smear dan IVA test. Apa itu pap smear? Jadi pap smear itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk deteksi kanker serviks atau kanker leher rahim. Jadi, adapun kesimpulan yang kami akan berikan kepada teman-teman, di mana tadi pengertian dari kanker serviks itu adalah penyakit akibat tumor ganas pada daerah mulut rahim yang disebabkan oleh virus kuman papilloma virus. Dan di sini juga pada penyakit kanker serviks ini kita harus perlu mengingat bahwa yang pertama yaitu sebaiknya apalagi kita pada masa dini tidak boleh melakukan hubungan seksual, apalagi gonta-ganti pasangan, itu sangat tidak dianjurkan. Dan juga yang kedua adalah setia, jika pada yang sudah berkeluarga, dia harus setia kepada istrinya. Dan yang ketiga adalah tidak merokok. Keempat, hindari terlalu sering untuk mencuci bagian daerah kemaluan menggunakan antiseptik. Dan yang selanjutnya adalah kita harus banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran. Dan selanjutnya kita perlunya mengurangi makanan-makanan yang mengandung lemak karena itu tidak bagus. Dan selanjutnya adalah kita, terutama ini untuk wanita, kita perlunya untuk menjaga kebersihan diri, terutama pada alat reproduksi. Sekian dari hasil edukasi kami. Jadi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Evi Kaminan, saya mahasiswa tingkat 1. Yang jadi pertanyaan saya, apa saja yang bisa terjadi ketika seorang ibu hamil mengalami penderita kanker serviks? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Elfran Situmorang. Pertanyaan saya, penyakit apa saja yang bisa dites dengan menggunakan pemeriksaan pap smear? dan untuk selanjutnya yang ingin bertanya kami persilakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Sudah Situmorang. Saya ingin bertanya kepada yang sedang memaparkan tentang kanker serviks. Pertanyaan saya, apa kemungkinan janin yang ada di dalam kandungan ibu yang terkena kanker serviks dapat bertahan hidup? Terima kasih. Apakah selanjutnya masih ada pertanyaan kepada kami? Ya. Baik, terima kasih atas materi yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Doris Natalia Siaga. Di sini saya mau bertanya, yaitu apa perbedaan pemeriksaan pap smear dan IVA test? Terima kasih. Jadi langsung jawab ya. Baiklah, terima kasih untuk banyak pertanyaan yang telah diterangkan kepada kami. Kami akan berusaha menjawabnya dengan materi yang telah kami kumpulkan. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Evi Tamburan, apa saja yang bisa terjadi apabila ada ibu hamil mengalami penyakit kanker serviks? Yang kedua, apakah kemungkinan janin yang ada dalam kandungan ibu dapat bertahan hidup? Itu dari Suryadi tadi ya. Dan yang ketiga, penyakit apa saja yang bisa dites dengan pemeriksaan pap smear? Dari si itu sampai kan? Dan pertanyaan keempat tadi dari Efran, penyakit apa saja yang bisa dites dengan pemeriksaan pap smear? Yang kelima tadi dari dan pertanyaan ketiga tadi dari Efran, penyakit apa saja yang bisa dites dengan pemeriksaan pap smear? Dan yang keempat, apa perbedaan pemeriksaan pap smear dan IVA test? Baik, kami akan mulai menjawabnya. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Evi Tamburan, di mana pertanyaannya, apa saja yang bisa terjadi apabila ada ibu hamil yang mengalami penyakit serviks? Menurut kelompok kami, ada kemungkinan yang bisa terjadi dari kehamilan seperti perdarahan, keguguran,
kelahiran prematur, ketuban pecah dini. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan oleh Sugiari. Pertanyaan adalah apakah kemungkinan jadi yang ada dalam kandungan ibu dapat bertahan hidup? Jawabannya yaitu janin di dalam kandungan ibu dapat kita ketahui dari keparahan serviks pasien. Bila kemungkinan pasien telah lama atau bisa juga keguguran, dibilang itu. Jadi kami akan menanggapi pertanyaan yaitu untuk janin yang di dalam kandungan ibu dapat kita ketahui dari keparahan serviks pasien bila kemungkinan janin selama namun bisa selamat tapi bisa juga keguguran. Jadi tanggapan pasien kami terhadap pada pertanyaan dari saya ini adalah untuk janin yang ada dalam kandungan ibu dapat kita ketahui dari keparahan serviksnya. Pasien kemungkinan bayinya bisa selamat, tapi bisa juga mengalami keguguran jika kanker serviksnya itu sudah tahap 4. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari teman kita Elsa. Di mana pertanyaannya yaitu penyakit apa saja yang bisa dites dengan pemeriksaan pap smear. Jadi saya akan menjawab menurut kelompok kami dari hasil pemeriksaan pap smear untuk saat ini, yaitu yang dilakukan adalah pada penyakit kanker serviks. Dan saya juga menjawab dari pertanyaan teman kita Doris, di mana soalnya adalah apa perbedaan pemeriksaan pap smear dan IVA test. Jadi saya akan menjawab, IVA test itu dan pap smear adalah pemeriksaan untuk melihat kondisi vagina dan mendeteksi keberadaan sel kanker pada layer rahim. Nah, perbedaan metode ini IVA test dan pap smear yaitu pada pap smear ini di mana dia menggunakan pemeriksaannya menggunakan sampel sel serviks yang telah diuji di laboratorium, dan sedangkan pada IVA test ini adalah di mana dia singkatan dari inspeksi visual asetat, dan pada pemeriksaan ini digunakan untuk memeriksa kondisi leher rahim dengan mengoleskan asam asetat sebanyak 3% atau 5%. Terima kasih. Sekian dan terima kasih kami ucapkan dari teman-teman atas perhatiannya yang telah diberikan kepada kami dari awal sampai akhir, dan semoga adik-adik bisa menanggapi hasil dari edukasi kami dan bisa Dan saya akan menambahi. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti edukasi dari kami. Jadi ada tujuan edukasi ini tadi kami sudah menjelaskan. Semoga di mana kami menginginkan semoga edukasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita yang ada di sini, dapat menjalankan seperti kesimpulan yang telah saya sampaikan tadi, terutama kepada wanita dapat menjaga alat reproduksinya, dan kepada laki-laki juga perlu juga kita menjaga untuk alat reproduksi kita. Nah, dan untuk partisipasinya saya juga mengucapkan terima kasih untuk sesi tanya jawab yang telah diberikan oleh teman-teman kepada kami, dan dari sini juga kami dapat belajar lebih mendalam lagi tentang penyakit ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. เธอทำหัวใจของผมละลาย